Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dalam channel saya Iksan Rinaldi dalam perjalanan touring Borneo Gas Tulistiwa 3 negara. Kali ini kita telah memasuki episode ke-21, di mana episode ke-21 ini saya sedang melakukan perjalanan dimulai dari kota Kuching menuju ke kota Bintulu. Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, selamat datang dan juga jangan lupa ya untuk subscribe channel saya dan juga jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi untuk mengetahui update perjalanan saya. Juga jangan lupa untuk klik like, komen, dan share agar channel saya semakin berkembang ke depan. Pada episode ke-21 ini saya akan sedikit bincang-bincang santai nih teman-teman. Nah, karena saya baru pertama kali membawa motor di highway di Malaysia, kalau di Indonesia namanya tol ya. Nah, jadi saya akan sedikit bincang-bincang santai nih. Apa saja perbedaan tol di Indonesia maupun highway di Malaysia? Nah, nanti dalam video ini saya akan mengupas bincang-bincang santai. Barangkali teman-teman ada yang ingin riding ataupun road trip ke Malaysia ataupun masuk ke Brunei Darussalam. Nah, jadi jangan lupa untuk terus menyaksikan video saya, jangan di skip ya teman-teman. Untuk perbedaan antara tol di Indonesia dan highway di Malaysia, yang pertama adalah motor boleh masuk ke dalam tol. Nah, seperti yang teman-teman lihat dalam video saya riding di dalam tol di Malaysia. Dan bedanya dengan di Indonesia adalah motor ataupun roda 2 tidak boleh masuk ke dalam tol. Nah, kira-kira kapan nih ya di Indonesia motor boleh lewat tol? Tapi teman-teman, sebelumnya di Malaysia ketika motor lewat tol, saya rasa memang sudah siap dalam segi mentalitas pengendaranya. Saya selama berkendara di Malaysia dan melalui tol, hampir tidak ada kendala ataupun insidentil pengendara sesama roda 2 bermasalah di tol ya teman-teman ya. Jadi istilahnya mentalitas masyarakat Malaysia sudah sangat siap seperti itu. Ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan kenapa di Indonesia roda 2 belum diperbolehkan untuk masuk tol ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya, karena yang paling pertama adalah masalah mentalitas. Sedangkan untuk roda 4 saja di tol Indonesia masih banyak sekali insiden ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya sementara beranggapan memang lebih baik di Indonesia dipersiapkan dulu mentalitas pengendara roda 2-nya apabila nanti ke depan motor diperbolehkan masuk ke dalam tol, karena tingkat bahaya ketika ada insiden di dalam tol sesungguhnya jauh lebih bahaya karena motor pasti dalam keadaan high speed, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Yang kedua adalah perbedaan tol di Malaysia dan tol di Indonesia adalah gratis ya teman-teman ya. Nah, jadi tol di Malaysia itu dimulai dari awal masuk tol hingga ujungnya tol Malaysia itu tidak bayar sama sekali, free ataupun gratis teman-teman. Teman-teman mau keluar dimanapun lalu masuk kembali itu tidak ada hitungan bayar. Jadi memang benar-benar free ataupun gratis ya teman-teman. Jadi poin kedua adalah perbedaannya ialah tol di Indonesia dan tol di Malaysia adalah gratis. Nah, kalau ini saya nggak mau komentar ya, nanti menimbulkan perdebatan. Cuman ya teman-teman bisa menilai sendiri kenapa bisa tol di Malaysia gratis namun di Indonesia tol itu bayar ya teman-teman ya. Udah gitu mahal lagi, kurang lebih seperti itu.
Untuk poin ketiga, perbedaan antara tol di Indonesia maupun tol di Malaysia adalah tol di Malaysia kita bisa putar balik, teman-teman. Nah, nanti kita akan melewati putar baliknya ya. Nah, putar baliknya pun disediakan jalurnya yang cukup bagus sehingga memudahkan untuk berputar balik. Beda dengan di Indonesia, apabila kita ingin berputar balik, tentunya kita harus keluar tol terlebih dahulu lalu masuk kembali ke dalam pintu tol dari arah berlawanan. Nah, nanti di depan teman-teman bisa melihat ada arah putar balik dari lawan arah ke jalur yang sedang saya lewati, dan jalurnya itu disediakan cukup lebar ya teman-teman ya, di bahu jalan, dan putar arahnya pun disediakan dari tengah jalan dari berlawanan arah. Di depan kita akan melihat arah putar balik dari lawan arah menuju ke jalur saya. Nah, jadi disiapkan di bahu jalan sudut yang cukup besar ya teman-teman, seperti ini. Dan selama saya lalui pun, apabila ada yang ingin putar balik, cukup rapi berbaris menunggu dari lawan arah selesai lewat ya teman-teman. Jadi putar baliknya memang sungguh ergonomis kalau menurut saya, dan pengendaranya pun juga cukup baik dalam mentalitasnya, sabar, tahu rambu-rambu dan sebagainya macam. Untuk nomor 4, perbedaan antara tol di Indonesia dan tol Malaysia adalah kondisi jalan yang bagus ya teman-teman ya. Saya tidak mengatakan mulus ya, karena beda sifat ketika mulus, tetapi bagus. Nah, bagus ini dalam artian adalah hampir 90% lebih permukaannya adalah aspal. Jarang sekali tambal-tambalan teman-teman ya. Sekalipun ada tambalan, tambalannya itu rapi, tidak membuat kita jadi istilahnya naik motor jadi bergelombang ataupun naik mobil jadi bergelombang ya kita di atas kendaraan. Ada tambalan tetapi tambalannya rapi, hampir tidak terasa, dan kondisi jalan pun cukup bagus. Dan ketika saya observasi pun nanti di depan banyak sekali ada perbaikan ataupun penambahan jalan. Dia aspalnya berlapis-lapis ya teman-teman ya. Nah, beda mungkin dengan di Indonesia, di mana beton tebal baru ditutupin aspal. Kalau di Malaysia, selama penglihatan saya, observasi saya, itu diisi dengan batu-batu yang keras, permukaan paling dasar, lalu ditimpa oleh tanah, lalu ada sedikit kerikil, baru setelah itu ditutupin lagi oleh aspal. Tapi aspalnya itu pun berlapis-lapis ya teman-teman. Ya mungkin ada sedikit salah karena dari observasi saya ya, mungkin karena saya bukan orang konstruksi. Nah, tetapi kalau saya sebagai orang awam melihatnya seperti itu ketika sedang ada pengerjaan jalan tol di Malaysia. Jadi untuk jalan tol di Malaysia kategorinya bagus ya teman-teman ya, sehingga membuat berkendara menjadi aman dan nyaman. Untuk poin kelima yang bisa saya nilai adalah rambu-rambu cukup lengkap nih teman-teman. Tetapi ada minusnya. Nah, maksudnya gimana? Nah, rambu-rambu cukup lengkap karena tol di Malaysia ini dia langsung bisa akses menuju ke perkampungan warga atau ke jalan di luar highway atau jalan di luar tol. Oleh karena itu, papan rambu cukup banyak untuk mengingatkan bahwa di depan ada pertigaan ataupun di depan ada
si persimpangan tapi agak sedikit padat ataupun rambu-rambu yang lain seperti itu. Tapi kalau menurut saya minusnya di tengah jalan mungkin tidak seperti di Indonesia ya. Ada petunjuk sekarang ada di kilometer berapa. Tapi biasanya hanya petunjuk ke kota berikutnya berapa kilo lagi. Nah, tetapi tidak ada petunjuk di tengah tol kita sedang berada di kilometer ke berapa. Paling itu aja sih kalau menurut saya kurangnya atau minusnya, tetapi selebihnya untuk petunjuk cukup lengkap sehingga kita menjadi terpandu dan bisa menjadi waspada ketika ada rambu-rambu di depan mengingatkan akan melewati apa. Untuk poin keenam adalah tidak ada lane hugger ya teman-teman ya. Nah, jadi lane hugger itu adalah di mana orang berkendara di sisi kanan tetapi secara statis tidak menambah kecepatannya, padahal kecepatannya tersebut di bawah rata-rata yang diharuskan di sisi kanan. Nah, jadi ketika di Malaysia teman-teman, saya hampir tidak menemukan lane hugger ya. Jadi benar-benar tertib ketika pelan di sisi kiri mendahului atau cepat di sisi kanan, ataupun ketika kita ataupun saya dan rombongan sedang di sisi kanan, tiba-tiba di belakang ada mobil yang ingin mendahului, kita pun segera minggir ke sisi sebelah kiri, atau sebaliknya ketika kita ingin terus jalan cepat tapi di depan ada mobil pelan, biasanya mobil tersebut akan berbelok ke sisi kiri sehingga kita mendahului tanpa harus mengambil sisi kiri ataupun zigzag ya teman-teman, seperti itu. Nah, oke lah, kita kesampingkan dari segi jumlah populasi. Nah, mungkin ada yang bilang tapi kan populasi di Indonesia cukup banyak, nggak bisa selamanya statis sisi kiri ataupun lebih baik sisi kanan ya. Oke, kita kesampingkan seperti itu. Tapi kalau dari secara etika berkendara memang seharusnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kayak teman-teman lihat nih, ada di sisi kanan ada mobil putih yang sedang mendahului. Nah, kita pun tertib di sisi sebelah kiri seperti itu. Dan bahkan nanti di depan ketika saya bertemu dengan truk-truk besar, nah baru aja saya bilang nih ada di sebelah kiri, dia tertib ada di sisi kiri seperti itu. Nah, ini sangat kontras banget dengan di Indonesia ya teman-teman ya. Aduh, saya beberapa kali hampir insiden. Ya mungkin, aduh, saya tuh udah paling pusing kalau lewat tol Trans Jawa ketika sedang memasuki tol Cirebon ya teman-teman ya. Aduh, lane hugger tuh banyak banget, truk dengan kecepatan 60 km per jam itu di sisi kanan, yang sangat membahayakan. Di sisi kirinya juga ada truk yang kecepatannya nggak jauh beda, sehingga kadang membuat lalu lintas tersendat. Nah, atau kalau di lintas Sumatera itu, di tol Sumatera itu ketika kita ingin masuk ke kota Palembang tuh teman-teman ya. Saya inget banget ketika kalau nggak salah di tol yang melintasi Kayu Agung ya teman-teman ya, ada truk dengan kecepatan 20 km per jam di sisi kanan dong teman-teman, padahal sisi kiri kosong. Astagfirullah. Saya udah ngeri banget itu, saya nggak refleks gitu kan, karena saya kaget seperti itu. Nah, kalau di tol Malaysia hampir jarang saya ketemu lane hugger ya, atau orang yang jalannya pelan tapi di sisi kanan seperti itu. Jadi benar-benar tertib lah untuk berkendara di tol Malaysia ini. Ketika kita ingin jalan statis tapi pelan di sisi kiri, tapi kita ingin cepat atau mendahului di sisi kanan, dan truk pun rata-rata ada di sisi kiri ya teman-teman, seperti itu.
Oke, sekarang kita masuk pada poin ke-7. Nah, jadi perbedaan antara tol Indonesia dan tol Malaysia adalah rest areanya ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau di Malaysia ini rest area itu bisa dibilang tidak ada. Ketika ada pun tapi tidak menyatu dengan tol ya, teman-teman. Nanti di depan saya kalau tidak salah ada mampir ke rest area. Tapi rest areanya itu sebenarnya lebih seperti kantin, perkumpulan kantin-kantin yang dia buka di sisi sebelah kiri highway ya teman-teman ya. Dan itu pun langsung mengarah dengan jalan, ya jalan-jalan perkampungan kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, beda dengan di Indonesia yang tol itu dan rest area menyatu. Dan rest area pun cukup banyak, kurang lebih biasanya di Indonesia itu hampir 20 km selalu ada rest area. Dan rest areanya itu bukan cuma kantin, tetapi ada SPBU juga ya teman-teman, ataupun tempat istirahat, ada masjid, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di Malaysia, selama saya jalan di highway atau tol Malaysia, mungkin bisa dihitung jari di pinggir tol itu ada kantin. Kalaupun masjid ataupun SPBU, kita harus keluar ke jalan, bukan jalan highway teman-teman. Jadi kita harus keluar dari jalan highway. Ya kita kurang lebih harus jalan mencari, misalkan SPBU kita harus jalan mencari kurang lebih sekitar 5 km, ataupun kantin seperti itu. Ada beberapa juga yang di pinggir jalan tetapi memang tidak banyak. Nah, jadi hal inilah yang membuat kita harus bensin ya teman-teman ya. Di tol highway Malaysia, saya dan tim On Tahun beberapa kali kritis bensin ya teman-teman. Ya mungkin kita belum terbiasa ya, dan anggapan kita di setiap kilo ada rest area, tapi ternyata tidak ya. Jadi full jalan tol terus, sehingga ketika kita ingin makan siang, ingin sholat, ataupun ingin mencari bensin, kita benar-benar harus mengetahui titik spotnya ketika kita keluar dari highway tersebut. Untuk poin yang ke-8, ya nggak berasa teman-teman ya, udah poin ke-8 ya. Ya nggak apa-apa ya, ini menurut observasi atau menurut pendapat saya aja. Nah, untuk yang poin ke-8, perbedaan antara tol Indonesia dan tol Malaysia adalah tol Malaysia dia ada halte ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di depan ada halte di dalam tol, seperti di sebelah kiri. Mungkin ini bisa menjadi solusi ya kalau menurut saya di Indonesia. Ya mungkin teman-teman tahu ya, kadang-kadang ketika kita di Indonesia, terkadang bus-bus besar itu berhenti di bahu sebelah kiri tol ya teman-teman ya. Sehingga kadang sangat membahayakan. Nah, mungkin ada pertimbangan dari supir bis yang enggan keluar terkait berbagai macam hal. Tapi kalau menurut saya sih ya teman-teman ya, ya ini mungkin bisa diterapkan di Indonesia, tapi mungkin lebih menyesuaikan dengan lingkungan ya, gimana terkait hal tersebut. Karena ya susah juga sih ya, ya ada saya juga ya gitu dah. Pokoknya intinya gimana ya teman-teman ya, saya bingung juga, saya membayangkan di tol Indonesia di sebelah kiri ada halte, nanti malah bahaya juga ya teman-teman ya, isinya orang dagang cangcimen dan jualan apa namanya air mineral, belum ada yang gitu dah pokoknya ya. Pokoknya intinya di Malaysia ada halte di pinggir tol atau highway-nya ya teman-teman, sehingga memudahkan untuk bus ataupun kendaraan umum menaik menurunkan penumpang, ataupun mungkin pengendara pribadi menaik menurunkan penumpang. Karena teman-teman juga tahu di Indonesia terkadang di pertigaan keluar tol suka ada kendaraan pribadi yang menurun ataupun menaikkan penumpang.
Kurang lebihnya sepertinya hanya 8 poin yang bisa saya simpulkan ya teman-teman ya, tapi 8 poin itu juga cukup banyak yang bisa saya simpulkan terkait perbedaan tol di Malaysia dan tol Indonesia. Nah, di sini saya tidak mau berkomentar terkait speed ya teman-teman ya, karena ya saya kira speed di highway Malaysia itu maksimal 100 km per jam. Tapi nyatanya RC yang penunjuk jalan, nah kebetulan RC-nya adalah biker dari Malaysia juga nih teman-teman. Jadi dari tadi saya dan tim On Tahut berkendara ataupun speed ataupun cruising itu mengikuti RC yang di depan. Nah, RC-nya adalah biker Malaysia. Nah, di sini terkadang saya speednya di atas 100, nah ya pas rata-rata di atas 100 ya teman-teman ya. Dan mobil-mobil pun yang menyalip rombongan kami itu juga pastinya di atas 100. Jadi kalau untuk speed sendiri saya tidak bisa menyimpulkan atau mengomentari, tetapi sejauh ini saya dikarenakan kondisi jalan tol yang cukup nyaman, saya pun dan tim On Tahut pun cukup nyaman-nyaman saja terkait speed yang bervariatif, dan kita pun cukup menikmati terkait jalan di tol Malaysia ya teman-teman ya. Apalagi pengaturan speed sangat penting ketika kita sedang berkendara, baik roda 2 ataupun roda 4. Kenapa? Karena mungkin ada saatnya kita menaikkan speed ketika kita agak sedikit ngantuk ya teman-teman ya, supaya tidak terlalu konstan, karena kalau terlalu konstan juga bisa memicu ngantuk, akhirnya jadi berbahaya. Nah, jadi memang speed itu fluktuatif, tidak bisa disimpulkan keharusannya berapa. Tapi selama saya berkendara, walaupun speednya bervariatif, cukup nyaman dan tidak ada kendala yang berarti. Sekian video dari episode ke-21. Jangan lupa saksikan untuk episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.